Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Zanzami. Saya di semester 5 PAI 1. Dengan adanya video ini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Sumber Belajar dan Macam-macam Sumber Belajar. Sebelum menjelaskan ke semuanya, jadi kita harus mengetahui bagaimana apa yang dinamakan dengan sumber belajar. Sumber belajar adalah usaha sadar yang dilakukan secara terencana, yang dilakukan siswa atau dilakukan sebagian orang untuk yang dilakukan untuk belajar. Sedangkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan-bahan yang ingin dilakukan dalam pembelajaran. Dan juga sumber belajar menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan adalah segala bentuk sumber, baik berupa data, orang maupun benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan dalam belajar. Langsung dengan macam-macam sumber belajar. Yang pertama pesan, yang kedua manusia, yang ketiga bahan media, yang keempat peralatan, yang kelima teknik, yang keenam latar. Dan juga ada perkembangan sumber-sumber belajar. Yang pertama sumber para guru. Jadi sumber-sumber para guru itu penting digunakan dalam sumber belajar. Yang kedua lahirnya guru sebagai sumber belajar utama. Jadi lahirnya guru itu maksudnya guru yang adalah pendidikan kedua setelah keluarga, di mana guru itu merupakan guru yang pertama di dalam pendidikan di sekolah. Yang ketiga sumber belajar dalam bentuk cetak. Maksudnya sumber belajar dalam bentuk cetak itu yang semisal ada ujian, yang mana ujian tersebut itu dilakukan secara tes lisan, soal-soal ataupun yang ingin diberikan guru melalui cetakan. Yang keempat sumber yang berasal dari produk teknologi dan komunikasi. Maksudnya ini sumber belajarnya ini ada di dalam handphone ataupun televisi ataupun laptop. Yang selanjutnya penggunaan sumber belajar. Yang pertama ekonomi atau biaya. Jadi penggunaan yang pertama itu ekonomi atau biaya itu harus cukup dalam pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi maksimal. Yang kedua tenaga kita harus maksimal mungkin dalam mempelajari hal-hal yang ingin kita pelajari. Yang ketiga bersifat praktis dan sederhana. Jadinya sederhana mungkin itu akan menghasilkan dalam pembelajaran. Yang keempat bersifat fleksibel. Yang kelima memiliki nilai positif. Yang keenam sesuai dengan interaksi dan strategi pengajaran. Jadi harus jelas strategi pembelajarannya itu bagaimana. Yang selanjutnya penentuan sumber belajar. Yang pertama buku kurikulum. Jadi kita harus mencari buku kurikulum yang bersumber dengan pembelajaran. Yang kedua laporan hasil penelitian. Yang ketiga jurnal itu kita bisa dijadikan dalam sumber pembelajaran. Yang keempat majalah ilmiah, karya profesor yang terkenal. Yang terakhir multimedia. Dan manfaat sumber belajar. Manfaat bagi guru. Yang pertama membantu guru mengatur waktu secara lebih baik, jelas. Membantu membina dan mengembangkan gairah belajar siswa. Yang saya menghilangkan kesan kaku, kesan yang nervous dan tradisional dalam pembelajaran. Mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang terakhir penyajian informasi dan bahas secara lebih konkret. Manfaat bagi siswa, mempercepat cara belajar. Jadi dengan adanya sumber belajar ini akan mempercepat siswa agar bisa mencetak intelektual yang baik. Yang B meningkatkan pengetahuan, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang D tidak berfokus kepada satu-satunya sumber belajar. Yang E memungkinkan belajar secara seketika dan secara individual. Yang terakhir memperoleh pengetahuan secara langsung. Jadinya maksudnya ini manfaat bagi siswa, maksudnya secara tatap muka. Jadinya siswa itu memperoleh pengetahuan ini dalam seketika, tidak dalam teknologi.
Yang selanjutnya pemanfaatan sumber belajar. Yang pertama sumber belajar berbasis visual, yang kedua sumber belajar berbasis audiovisual, yang ketiga sumber belajar berbasis komputer, yang keempat sumber belajar berbasis internet. Jadi kesimpulan dari makalah saya yang tentang sumber belajar adalah suatu proses pembelajaran yang dijadikan sumber belajar dan bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, yang mana alatnya berupa buku tulis, teks, media cetak, media teknologi, narasumber, lingkungan sekitar dan lainnya yang bisa meningkatkan mutu pembelajaran dalam siswa. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.